ada dirimu dan dirinya dalam hidupku. Mengapa yang lain bisa mendua dengan mudahnya, namun kita terbelenggu dalam ikatan tanpa cinta. Atas nama cinta, hati ini tak mungkin terbagi sampai nanti bila aku mati. Cinta ini hanya untuk engkau. Atas nama cinta, ku relakan jalanku berada, asal engkau akhirnya denganku. Ku bersumpah atas nama cinta, atas nama cinta, ku relakan jalanku berada, asal engkau akhirnya denganku. Kok Vincent masih nangis ya, Mas? Tumben. Vinza, Cinta aku gak akan pernah berubah. Gak akan berkurang sedikit pun ke kamu. Dan karena aku tahu pengorbanan kamu ke keluarga ini. Rel, sekarang papi mau tanya sama kamu. Apa untungnya kalian berdua datang ke pesta seseorang yang sudah menceraikan adik kandung kamu sendiri? atau besok aku antarin kamu aja. Jangan. Kenapa mesti kamu? Yang penting itu justru Farel. Supaya Farel itu mengetahui ya keterangan langsung dari dokter tentang kondisi anaknya. Ya Allah, tolong beri aku kekuatan. Aku besok mau ke rumah Aldo. Aku rela bersujud minta maaf sama dia, ya Allah. Aku ingin bertemu anakku, Vincent. Tolong mantapkanlah hatiku, ya Allah. Jangan buat aku menjadi ragu. Dan mudah-mudahan Aldo benar-benar mau memaafkan aku. Begitu juga dengan orang tuanya dan orang tuaku, ya Allah. Semoga mereka bisa menerimaku kembali. Ampunilah segala kehilafanku, ya Allah. Sayang, kamu tadi kenapa sih? Di meja makan banyakan diam. Rel, kenapa sih kamu gak pernah mengantarin Miska cek kandungannya? Lagian kenapa harus aku sih, Fit? Besok aku ada meeting sama klien. Oma sama Mami kan bisa nemenin dia juga. Kok Oma atau Mami sih? Emangnya kamu gak mau tahu perkembangan anak kamu sendiri? Iya, ya pengen sih. Ayolah, Rel. Emangnya kamu gak antusias untuk nyambut calon anak kamu sendiri? Ini bukan soal antusias atau saya nggak sayang. Tapi kamu harus tahu kenapa aku agak berat untuk nemenin dia ke dokter. Kenapa sih, Rel? Aku hanya ingin jaga perasaan kamu, Fit. Aku nggak apa-apa kok. Aku sama sekali nggak cemburu. Kamu kan cuma nganterin Miska ke dokter. Kamu gak usah ngatirin aku ya. Aku nggak apa-apa. Hati kamu itu terbuat dari apa sih, Fit? Aku bisa berbuat kayak gini karena aku sangat percaya sama suami aku. Dan aku yakin kamu gak akan mengulangi kesalahan kamu kedua kalinya. Ya kan, Rel? Lagian, kamu itu kan cuma sebatas nganterin Miska ke dokter kandungan. Apa salahnya? Makasih sayangnya. Kamu udah mau percaya sama aku. Kan kamu sendiri yang bilang sama aku, kita harus percaya banget sama pasangan kita sendiri. Jadi kamu harus percaya juga dong. Kalau kita usaha terus, bukan mustahil kalau suatu saat kamu bakal hamil. Ayo dong, Fit. Ya kayak ujian, kalau gagal coba terus. Apaan sih? Oh, masih jelek. Sayang, kenapa sih? Cari papa ya? Papanya mana ya, sayangnya?
Aldo ngomong sama siapa sih? Kenza. Oh, Mus, kamu kenapa ngeliatin aku kayak gitu? Sayang, kamu haus ya? Sebentar ya, Mama bikinin susu dulu. Muza kenapa ya? Kok ngeliatin aku kayak gitu? Mimpi apa sih dia? Mus, kamu kenapa? Kayak marah gitu sama aku? Al, tadi aku mimpi kamu meluk seorang perempuan, Al. Tapi aku nggak tahu siapa. Yang pasti perempuan itu pakai jilbab. Aku juga nggak bisa ngeliat mukanya. Karena aku cuma ngeliat dia dari punggung belakangnya aja. Mus, kamu jangan marah sama aku ya, gara-gara mimpi itu. Kamu jangan nyalain aku. Aku juga nggak tahu arti mimpi kamu itu apa. Iya ya, Al. Mungkin itu cuma bunga tidur aja. Nggak perlu aku pikirin. Semoga niat baik kamu dapat sambutan yang baik juga dari keluarga kamu. Insya Allah, Bu. Bu, sebenarnya aku berat banget, Bu, meninggalkan padepokan ini. Nah, Kayla, pintu padepokan ini selalu terbuka untuk kamu. Kapan saja kamu mau kemari, silakan. Ibu malah berharap suatu saat nanti kamu bawa suami, anak, dan keluargamu ke sini. Mudah-mudahan ya, Bu. Buat semuanya, aku minta maaf ya. Kalau selama ini ada yang nggak berkenan di hati kalian. Aku juga mau ngucapin makasih banget karena kalian udah bisa menerima aku dan mau menerima aku di sini ya. Aku pergi dulu ya, Bu. Hati-hati ya, Mbak. Iya, makasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, kalau ternyata mereka masih belum bisa menerima aku boleh kembali ke sini kan, Bu? Ya udah, Kayla pergi dulu ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa aku harus hadir di tengah ketenangan ini? Enggak. Waktunya pasti nggak tepat. Kalau aku datang, pasti hanya akan membuat ketenangan dan kebahagiaan mereka itu jadi terusik. Atas nama cinta. Al, kalau lo jadi buat kantor yang baru, ajak gue ya. Jadi apa kek? Dulu kan waktu gue di Retro pernah kerja tuh jadi kurir. Tapi sekarang naikkan dikit dong, jadi manajer kurir, ya? Ya, doain aja, Mas. Mudah-mudahan usaha aku yang baru ini nantinya jalan dengan baik. Biarpun orderannya kecil-kecil, yang penting nggak sepi, ya. Pasti gue doain. Nah aja. Teacher, nggak narik odong-odong. Masih sakit ya? Gue mau kerja, mau apa? Urusan gue, kenapa lu nyuruh-nyuruh gue? Gue kan guru lo. Ya orang ngono, teacher. Kalau teacher kakinya belum kuat narik odong-odong, pakai motor saya dulu narik ojek. Nah, saya narik odong-odong. Yang bener lo, baik banget. Sini. Kenapa sih, Pak? Kamu tuh, aduh ampun Man, kamu tuh kok egois banget sih. Yang beli motor itu kan Koko. Koko dong yang make. Kok kamu? Kalau modalnya odong-odong ya narik odong-odong Man.
Tapi saya ikhlas kok, Pak. Tuh, bemo aja ikhlas, kenapa papa yang sewot? Si Koko ini juga. Kok kamu tuh nggak mendidik kok. Biar dia tahu hidup itu harus kerja keras. Nih, tangan kamu. Udah, Bu. Nih. Udah berarti harus narik odong-odong dong nih. Ketika itu lagi. Ketemu lagi sama Ayang Tam. Lagi ya. Aduh, dia kok nggak pernah nawarin aku untuk temenin ke dokter sih? Kalau aku yang minta duluan kan nggak enak. Kalau ditolak gimana ya? Fitri udah ngizinin aku untuk nganterin dia ke dokter. Emang udah jadi kewajiban gue juga sih sebenarnya. Kamu duluan deh, Rel. Kamu mau ngomong apa? Itu kamu kapan ke dokter kandungan? Mau ngecek? Maunya sih nanti sore, Rel. Oh, ya udah nanti kalau aku pulang cepat, aku anterin ya. Aku usahain pulang cepatnya ya. Nah gitu dong, Re. Mestinya ya kamu tuh dari kemarin-kemarin punya inisiatif untuk menemani Miska ke dokter. Kenapa baru kepikiran sekarang? Iya, waktu itu kan aku emang lagi sibuk, Oma. Banyak proyek yang harus aku kerjain. Ya udah ya, pokoknya nanti bisa kan nganterin Miska ke dokter? Insya Allah, Oma. Aku harus sabar, aku harus kuat. Ini semua demi keturunannya Farel. Kemana ya Mas Norman? Tumben jam segini belum kelihatan. Tuh kan ada di. Aduh, bagaimana nih? Samperin kagak? Samperin kagak? Kagak disamperin gimana? Disamperin gimana? Mana gue belum siap ngomong sama dia lagi. Ngambur aja. Mas Norman, tunggu. Satu, tunggu sebentar ya. Aduh. Kenapa sih Mas Norman? Aneh banget deh. Ngeliat aku kayak ngeliat setan. Untung bisa lolos. Maafin aku Ayang Tam. Aku kayaknya nggak bisa ngelanjutin hubungan ini deh. Keluarga kamu terlalu kaya, nggak sepadan sama aku. Sedih banget ya orang. Kan main ya. Pi, hati-hati ya. Hati-hati ya, Rel. Ya Allah, ternyata mereka udah sangat bahagia tanpa kehadiran aku. Sepertinya mereka nggak ada masalah. Ya, Mi. Dah. Apa aku harus hadir di tengah ketenangan ini? Enggak. Waktunya pasti nggak tepat. Kalau aku datang, pasti hanya akan membuat ketenangan dan kebahagiaan mereka itu jadi terusik. Jadi kacau. Aku nggak mau jadi sumber masalah lagi di keluargaku sendiri. Mami sehat kan, Mi? Kayla kangen banget sama Mami. Kangen banget. Kamu kelihatannya bahagia sekali, Miss. Karena siang ini Farel bisa ngantar kamu kan ke dokter. Aku sadar sih, Oma. Nggak seharusnya aku nikmatin perasaan kayak gini. Maksud kamu? Masa aku bahagia mendapatkan perlakuan istimewa dari suami orang? Udahlah,
Itu kan hak kamu. Karena kamu itu mengandung anaknya. Nggak usah terlalu mencemaskan soal Fitri ya. Dan dia itu harus tahu diri. Tidak boleh cemburu. Gak apa-apa kok, Ma. Aku gak cemburu. Dan kamu, Miss, kamu berhak untuk bahagia. Kamu gak boleh nyalain perasaan kamu sendiri. Pisang gorengnya dimakan ya? Pakai tepung khusus lo buat Oma. Kok dia itu santai aja ya? Nggak tersinggung dia. Hati wanita manapun pasti nggak akan rela untuk berbagi suami yang sangat dicintai. Tapi aku juga nggak bisa melarang suami aku untuk mencintai calon anaknya. Oke, aku dan Moza sudah menikah. Aku wanita yang punya cinta di hati. Ada dirimu. Atas nama cinta. Pinter juga kamu, Mus, bikin ini semua. Aku jadi makin gak sabar mewujudkan perusahaan kita ini. Tapi Al, apa dengan modal pesangon kita itu bisa cukup? Ya, kalau usaha kecil-kecilan masih cukup lah, Mos. Yang penting kita jangan muluk-muluk dulu. Tapi tetap, Mas, suatu saat aku pengen kayak Retro. Terus, perusahaannya mau kita kasih nama apa? Kamu maunya apa? Gimana kalau The Javo Advertising? Bagus gak? Bagus. Tapi kenapa nggak gabungin nama kita berdua aja, Mus? Kalau Almus Advertising, bagus nggak? Atau gimana kalau Mozaldo Advertising? Bagus kan? Bagus, terserah kamu deh. Pokok yang kamu suka aku ikut aja, ya. Ada tamu ya, Mus. Kamu tunggu dulu ya, aku ke depan. Kayla? Pasti kamu nggak akan percaya kan? Aku datang ke sini karena kemarin aku nggak sengaja baca pengumuman di koran, Al. Keluarga aku minta aku pulang. Kamu juga kan? Awalnya aku takut, tapi aku berusaha memberanikan diri, Al. Terus Kay, kenapa kamu bisa berubah kayak gini, Kay? Orang kan bisa berubah, Al. Setelah dosa-dosa yang aku lakuin yang sangat menyakitkan kamu, ada hal yang menyadarkan aku. Aku udah bertobat, Al. Dan aku sekarang sedang berusaha memperbaiki diri aku, Al. Terus selama ini kamu di mana, Kay? Kamu udah menikah sama Randi, kan? Kamu pasti akan menertawakan aku, Al. Kamu pasti akan melecehkan aku. Karena apa yang udah aku putuskan dulu itu sangat konyol, sangat bodoh. Maksud kamu apa, Kay? Gak ada lagi cerita tentang Randy. Nama dia udah aku kubur dalam-dalam, Al. Aku nyesel banget udah kenal sama dia. Jadi aku mohon ya, kamu jangan tanya soal itu lagi. Ya. Kamu kelihatan sangat kurus sekali.
Finza gimana Al? Apa dia baik-baik aja? Dia sehat-sehat aja kan? Dia nggak rewel kan Al? Aku kangen banget sama dia Al. Kayla? Finza. Finza. Aku kangen banget sama kamu, Nak. Moza? Kenapa Mbak Moza ada di sini? Oke. Kamu duduk dulu, Ki. Aku mau ngomong sesuatu sama kamu. Aku boleh gendong Finza kan? Jangan nangis sayang, maafin mama. Maafin mama saya, jangan nangis dong sayang. Mama kangen banget sama kamu. Mama sayang. Oke. Aku dan Moza sudah menikah. Aku wanita yang punya cinta di hati. Ada dirimu dan dirinya dalam hidupku. Mengapa terlambat? Cintamu telah termiliki. Sedang diriku dengan dia. Aku tahu, Kay. Kamu pasti syok banget. Tapi itu kenyataannya. Terlalu lama kamu meninggalkan kita semua, Kay. Jadi jangan heran kalau banyak hal yang baru yang gak kamu ketahui. Sebelum aku menikahi Moza, gugatan cerai aku udah disetujui sama pengadilan agama. Oh, sayangku. Aku tahu. Aku tahu. Selama ini aku bukan istri dan ibu yang baik. Bukan ibu yang bertanggung jawab. Aku bisa memahami keadaan Aldo. Selama aku tinggal, cuma yang aku nggak ngerti kenapa kalian bisa menikah. Selama kamu nggak ada, Moza banyak membantu aku memulihkan perasaan aku, Kay. Dia banyak membantu aku menangani Finza. Dia sangat mengerti kondisi aku. Dia sangat bisa memahami cara menghandle Finza. Yang paling penting, dia bisa menyayangi Finza dengan tulus, Kay. Aku udah belajar untuk bisa ikhlas dan sabar kok Al selama aku di Padepokan. Jadi aku akan berusaha untuk bisa menerima kenyataan ini. Maafin Mama ya, karena Mama harus pergi ya. Kay,
Kamu mau pulang ke rumah keluarga kamu kan? Enggak. Aku belum punya keberanian untuk pulang. Aku nggak mau merusak ketenangan keluarga aku. Karena aku udah mengacaukan semuanya dulu. Aku sudah mencoreng nama keluarga aku. Mereka sudah memaafkan kamu. Dan papi mami pengen ketemu sama kamu. Mereka kangen sama kamu, Kay. Mungkin lain waktu aku baru bisa pulang. Saat ini aku belum bisa ketemu sama mereka. Dan mendapati kenyataan bahwa kamu sudah menceraikan aku dan menikah sama Muza. Itu membuat aku hancur, Al. Aku nggak sanggup melihat ini semua. Dulu kamu seenaknya meninggalkan Aldo dan Vinsa. Dan sekarang setelah mereka bahagia, kamu datang lagi. Kamu mau apa sih? Atas nama cinta. Makan, Oma. Loh, Miss, kamu kok belum siap-siap? Kan kamu siang ini sama Farel mau ke dokter kandungan. Farelnya nggak bisa, Oma. Katanya dia masih ada meeting sama klien. Dan kemungkinan itu lama. Loh, gimana sih dia udah janji? Masa dia batalin sendiri? Maunya apa sih? Ya mungkin Farley emang lagi meeting sama klien, nggak bisa diganggu. Kamu seneng ya? Kamu lega ya? Karena Farel tuh batal ya nemenin Miska ke dokter kandungan. Oma, aku juga pengen Miska cepet-cepet cek kandungannya ke dokter kandungan. Orang semalam aku yang membujuk Farel untuk mau nganterin Miska ke dokter kandungan. Kamu nyuruh Farel nemenin Miska ke dokter? Nggak mungkin. Oma yakin ya, Farel itu sebetulnya siang ini bisa ya nemenin Miska ke dokter. Tapi dia itu cari alasan karena takut sama kamu. Akhirnya gagal lagi nemenin Miska ke dokter. Astagfirullahaladzim, Oma. Kalau Oma nggak percaya sama aku, biar aku telepon Farel ya. Halo, Rel. Aku ganggu nggak? Duh gimana ya? Aku lagi meeting sama klien, Fit. Nanti aku telepon deh ya. Iya, Rel. Sekarang, Oma masih nggak percaya sama aku. Selama ini kamu tinggal di mana, Kay? Aku tinggal di tempat yang aman. Yang nyaman. Kayak kalian jangan khawatirin aku ya. Tolong jaga Vinsa baik-baik ya. Aku sayang banget. Jaga dia ya, Al. Aku mau pulang. Aku pergi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Kamu Kayla? Iya, Pak. Mau apa kamu kemari? Nah, udah. Dulu kamu seenaknya meninggalkan Aldo dan Vinsa. Dan sekarang setelah mereka bahagia, kamu datang lagi. Kamu mau apa sih? Kamu mau menghancurkan Aldo? Hah? Mau merusak kebahagiaan mereka? Enggak, Ma. Astagfirullahaladzim. Enggak sama sekali, Ma. Asal kamu tahu ya, bagaimana repotnya Aldo membesarkan Vinsa sendiri setelah kamu kabur. Ma, udah, Ma. Maafin aku ya. Kay, tunggu, Kay. Aldo! Udah! Jangan membuat masalah lebih runyam lagi, Aldo. Urusi rumah tangga kamu yang baru. Kamu sendiri kan yang bilang kalau Kayla itu masa lalu kamu. Dan Mosa itu adalah masa depan kamu. Ngapain kamu urusin masa lalu kamu? Ma, kenapa sih Nadine nggak boleh ikut? Nadine, Mama itu mau ke rumah sakit periksa kandungan, bukannya ke mall.
Anak kecil tuh nggak boleh sering-sering loh ke rumah sakit. Tapi kapan ya, Ma? Nadine bisa jalan bertiga sama Om Farel. Nadine kan pengen juga kayak teman-teman Nadine. Jalan sama papa mamanya. Om Farel kan bukan papanya Nadine. Jadi kalau misalnya Nadine mau pergi sama Om Farel, ya Nadine harus minta izin sama Tante Fitri lah. Sayang, mau berangkat dulu ya? Hati-hati ya, Ma. Ya. Halo, Farel. Gimana, Rel? Kamu di jalan ya? Berapa lama lagi nyampe rumah? Miss, sorry ya, aku bukannya nggak mau atau menghindar, tapi aku masih meeting sama klien nih. Kayaknya masih agak lama, Miss. Ya, mau gimana lagi, Rel? Emangnya Oma atau Mami nggak bisa nganterin kamu? Gini deh, nggak usah deh, Rel. Mendingan nunggu kamu sempet aja. Yaudah, lihat ntar sore deh ya. Kalau aku pulang cepat, ntar sore kita pergi ya. Ya udah kalau gitu. Nanti sore aja. Kenapa, Ma? Al, aku benar-benar ngerasa bersalah sama Kayla. Nggak seharusnya kita kayak gini, Al. Nggak seharusnya kita bisa nikah cepet kayak gini. Harusnya kita nunggu dia lebih lama dan ngasih dia kesempatan. Jadi kamu menyesal nikah sama aku, Mos? Aku nggak pernah kayak gitu, Al. Aku nggak pernah nyesel nikah sama kamu. Aku bahagia banget bisa nikah sama kamu. Tapi apa pantas aku bahagia di atas penderitaannya Kayla? Penderitaan Kayla kamu bilang? Dibandingkan Kayla, aku jauh lebih menderita sama kelakuannya dia dulu, Mos. Aldo, Mosa, tenang ya. Masa baru begitu aja persoalannya? Kalian yang berantem. Mama tuh udah nebak. Kedatangan Kayla itu cuma mau merusak hubungan kalian. Maafin aku, Mos. Aku udah emosi sama kamu. Tapi kamu nggak usah merasa bersalah. Kamu sama sekali nggak salah, Mos. Aku udah nunggu dan ngasih dia kesempatan. Tapi kenapa dia baru datang sekarang? Di saat waktunya udah telat, Mos. Salah dia sendiri kan? Aku hanya menjalankan takdir aku. Mami, Papi, maafin Kayla ya. Kayla pengen pulang. Atas nama cinta. Ya Allah, ampunilah hamba-Mu ini, ya Allah. Aku tahu perasaan mereka yang pernah terluka. Ternyata Aldo sama sekali tidak menginginkan aku. Apalagi keluarganya, ya Allah. Aku jadi semakin takut untuk pulang ke rumahku sendiri. Mami Papi bilang di koran kalau mereka sudah maafkan aku. Tapi gak mungkin segampang itu, ya Allah, mereka bisa maafin aku. Ya Allah, lindungilah Moza dan juga Aldo. Karena Moza itu adalah perempuan yang baik, sangat baik. Bahkan jauh lebih baik daripada diri aku sendiri, ya Allah.
Mami, Papi, maafin Kayla ya. Kayla pengen pulang. Kayla masih takut. Kayla lagi menyiapkan mental Kayla, Mami. Ya Allah. Halo sayang, papanya ada? Ada. Tunggu sebentar ya, Tante. Papa, pacarnya Papa datang tuh. Si Tante Tamara. Dia kesini. Mati nih gue. Pasti mau nagih naskah nih. Terus mau nemuin gue sama bapak moyangnya lagi. Aduh, oke ah. Pak, buruan, Pak. Dia nungguin tuh. Aduh, gimana ya? Gini aja deh, Nak. Kamu bilang papa nggak ada, belum pulang ya? Lagi pergi, sana buruan. Kok bohong sih, Pak? Bohong kan dosa. Aduh, Nak. Tolong dong, Nak. Demi papa, Nak. Papa udah nggak mau lagi berhubungan sama dia. Papa kapok. Ya, Nak. Please, please. Oke? Ah, udah deh, Pak. Papa tenang aja. Biar juga yang ngatasin, oke? Kecil-kecil sok tau banget tuh anak. Bapaknya siapa ya? Bapaknya kan gue. Tante, kata Papa, aku disuruh ngomong kalau Papa lagi nggak ada. Kalau gitu, bilang sama papa kamu bahwa Tante Tamara ninggalin duit banyak banget di kursi teras. Ya? Kok aku disuruh bohong lagi sih? Tadi sama Papa, sekarang disuruh bohong sama Tante Tamara. Ya, orang gede tuh payah ya, tukang bohong. Mana, Nak? Mana duitnya? Banyak ya, berapa karung? Hah? Mana? Mas kenapa sih menghindar dari aku? Emangnya salahku apa, Mas? Sebenarnya ini bukan salah kamu, Ayang Entam. Ini murni kesalahan aku. Aku udah terlalu banyak bohong sama kamu. Ternyata hidup dalam kebohongan itu nggak enak ya. Sekali kita harus bohong, berikutnya kita harus hidup dalam kebohongan terus. Emangnya Mas bohong apa sama aku? Sebenarnya aku hanya tukang odong-odong biasa. Aku nggak punya masa depan. Terus mobil mewah yang sering aku pakai itu bukan punya aku, itu punya teman. Dan masalah aku seorang penulis, aku sama sekali nggak bisa nulis. Loh, kok Papa nggak bisa nulis sih? Ya, bohong lagi. Nulis kan gampang, Pak. Dari kelas 1 SD tuh nulis kan udah diajarin. Ah, bukan gitu maksud Paul. Udah anak kecil gitu aja masuk. Dengan semua kejujuran Mas Norman, aku malah makin cinta banget sama Mas Norman. Aku mencintai kamu apa adanya kok. Jangan pernah menghindar lagi ya dari aku. Aku akan jelasin ke Papa bahwasan siapa kamu yang sebenarnya. Ya? Aku nggak bisa ngelanjutin hubungan ini. Maafin aku ya. Kamu lupain aku aja ya. Kamu tega banget sih sama aku, Mas. Papa, kok Papa putus sih sama Tante Tamara? Papa kapok, Nak. Papa pengen hidup benar. Papa pengen cari istri yang tidak hanya untuk keinginan Papa, tapi bisa juga menjadi ibu yang baik buat kamu. Seperti Tante Nabila. Ini semua gara-gara kamu, Fit. Kamu kan yang mendukung pernikahan Aldo dan Moza. Kalau saja si Kayla itu datang ke Aldo dan Aldo itu belum menceraikan dia dan tidak menikah sama Moza. Atas nama cinta. Mos, kamu kenapa? Masih soal Kayla?
Aku mau kamu jawab jujur. Apa kamu masih cinta sama Kayla? Sekarang aku balik nanya ke kamu. Apa kamu bisa mencintai orang yang udah nginjek-nginjek harga diri kamu? Itu yang sekarang aku rasakan, Mus. Jadi kamu gak usah ragu lagi sama aku. Kalau aku masih peduli sama dia, itu karena dia adalah ibu kandung dari Vinsa. Dan seumur hidup, itu nggak bakal bisa dihilangin, Mus. Kayaknya aku harus ngomong sama Fitri. Ya, Fit, tadi siang Kayla ke rumah aku. apa? Terus gimana, Al? Dia benar-benar nggak mampir ke rumah Pak Utama. Enggak. Hari ini Kayla sama sekali nggak kesini kok, Al. Ternyata dia masih belum siap, Fit. Tapi tadi aku udah bujuk dia, Fit. Tapi dianya nggak mau. Katanya dia takut mengganggu ketenangan keluarga. Terus gimana reaksinya Kayla pas tahu kamu udah nyerahin dia dan nikah sama Mbak Musa? Dia menerima semua itu, Fit. Dan aku lihat dia banyak berubah. Dia pakai jilbab dan katanya dia lagi belajar agama dan mendekatkan diri sama Allah. Pokoknya dia banyak berubah deh, Fit. Dia lebih kalem dan dewasa, nggak kayak dulu. Alhamdulillahirobbilalamin. Terus kamu tahu sekarang dia tinggal di mana? Itu dia, Fit. Dia nggak mau ngaku. Sekarang baiknya gimana ya, Fit? Apa aku bilang ke keluarganya apa enggak? Urusan Kayla, biar aku yang urus ya. Biar aku yang ngomong sama semuanya. Makasih, Fit ya. Ya. Apa, Fit? Kayla datang. Kemana dia? Kemana Kayla? Kayla mana, Fit? Tenang ya, Mia. Mami jangan panik. Tadi Aldo bilang sama aku tadi siang Kayla ke sana, ke rumahnya Aldo. Tapi Kayla juga nggak mau ngomong di mana dia tinggal sekarang. Aldo udah nyuruh Kayla buat kesini, tapi katanya Kayla belum siap. Kenapa sih si Aldo? Kenapa dia nggak cepet-cepet telepon? Kenapa dia nggak cepet-cepet kasih tahu? Kalau dia bilang, Mami itu pasti kesana ketemu sama Kayla. Kalau begini caranya, kita kan kehilangan Kayla kedua kalinya. Mau cari kemana Kayla? Apa sih maksudnya Aldo? Dia betul-betul mau menyengsarakan Mami dan Papi kan, Fit? Aku yakin Aldo sama sekali nggak berpikiran kayak gitu. Ya mungkin aja Kayla yang ngelarang Aldo untuk gak ngasih tahu soal ini dulu sama Mami dan Papi. Ya jadinya, Fit, kenapa sih? Kenapa kamu belain Aldo terus? Belain aja terus, salahin aja Mami. Mami jangan salah paham dulu ya. Aku nggak bela siapapun. Aku cuma pengen nyoba untuk mengerti posisi Aldo sekarang. Mungkin dia takut kalau dia nggak tahu soal ini sama Mami dan Papi, situasinya lagi nggak tepat. Diam kamu, Fit. Kamu sama Aldo itu sama aja, Fit. Kalian berdua itu sekongkol untuk menyengsarakan Papi dan Mami, iya kan? Asal kamu tahu ya, Fit. Ini semua gara-gara kamu, Fit. Kamu kan yang mendukung pernikahan Aldo dan Musa. Kalau saja si Kayla itu datang ke Aldo dan Aldo itu belum menceraikan dia dan tidak menikah sama Musa, Kayla nggak akan pergi, Fit. Ini semua gara-gara perempuan yang tidak tahu diri, perempuan yang tidak tahu terima kasih. Sudah ditolong, dibantu, dia malah menusuk dari belakang. Ya Allah, kenapa aku lagi sih yang harus disalahin? Aldo, gara-gara kamu saya kehilangan anak saya, Aldo. Terus kenapa kita harus pertahankan rumah tangga ini sih, Mas? Maksud kamu apa, Mai? Aku minta cerai, Mas Bram. Kamu
Kenapa sih? Kamu selalu belain dia. Kamu memang sama aja sama Diari. Sama